istinja. Apa itu istinja? Istinja ialah bersuci dari buang air besar atau kecil. Bersuci dari buang air besar atau kecil. Bahasa Arabnya istinja. Kalau bahasa kita orang Banjar basuh bakamih, basuh behera. Basuh bakamih dan basuh behera. Dan hukum istinja ini wajib. Wajib hukumnya. Wajib. Istinja itu wajib. Apa yang diistinjai? Setiap benda yang keluar dari kemaluan muka dan belakang itu wajib dibasuh. Setiap benda yang keluar, benda lain angin. Kalau angin berarti apa namanya toh? Kada toh. Ini bendanya. Sekalipun bendanya itu berbentuk makanan yang kita makan tadi juga. Makan kacang keluarnya kacang pulang. Taguk bulat mangai keluarnya itu pulang. Karena kalau lagi memproses sudah nih keluarnya itu pulang, tetap wajib dibasuh juga. Wajib dibasuh. Nah, bila kita kada tahu cara istinja ini bahayanya kena apa yo? Menyebabkan salat kita kena ada najis di badan kita. Otomatis bila ada najis di badan kita, ibadah kita kena kada sah. Nah, ini perlu istinja nih. Istinja ini bisa dilakukan dengan salah satu 3 cara. Nah, jadi orang istinja ini, basuh bakamih, basuh behera ini bisa 3 cara. Kita tahu dengan banyu aja lah. Kebanyakan kita tahu dengan banyu aja. Ini ada 3 cara, boleh dipakai ketiganya nih. Pertama, membasuh tempat najis itu dengan air. Ini gawian kita nih kalau lah. Kita basuh bakamih, basuh behera pakai banyu. Nah, itu pertama. Istinjanya dengan air. Gawian kita sudah tahu. Bisa yang kedua, cara yang kedua, membasuh istinja ini menyapunya dengan batu. Dengan batu bisa. Dengan batu sampai bersih. Berapa batunya? Sekurang-kurangnya 3 biji. 3 biji batu. 3 biji batu. Atau bisa 1 biji batu tapi 3 buncuk. Batunya ganal nih. Ganal 3 buncuk. Nah, buncuk pertama 1. Balik lagi putar buncuk kedua. Putar lagi buncuk ketiga. Dengan batu. Hati-hati batunya, jangan batu panas. Mun batu panas yang diano pian. Nah, jadi itu bisa dengan 3 biji batu atau 1 biji batu tapi 3 buncuk. Nah, dengan batu bisa mangai. Bisa. Mun hendak kadida banyu cari yai batu di padang pasir nah. Di hutan misalnya, di kabun. Kadida banyu, nah cari banyu, batu. Bila ada batu pakai batu. Yang ketiga menyapunya. Nah, yang ketiga cara ketiga, menyapunya dengan batu lebih dahulu, kemudian baru dibasuh dengan air. Nah, ini yang paling bagus. Gawian yang ketiga ini nang bagus, nang abdol tuh. Batu dahulu hanyar banyu. Cuma jarang kita inilah. Pasti yang pertama tuh bang kita nih dengan banyu tuh bang. Rasanya kayak kada bersih rasanya tuh, apalagi dengan batu tuh. Kada bersih. Tapi inilah hukum. Bila dipakai, yakin bila rasa kada bersih, yakin akan bersih. Nah, jadi bisa dengan air, bisa dengan batu, bisa dengan kedua-duanya. Batu dulu, hanyar air. Nah, kalau air nyaman aja, biasa aja kita bersih sampai bersih Pak, sampai bersih, sampai bersih. Nang dengan batu ini ada syaratnya pulang. Dengan batu bila kita menggunakan batu, apa aja anu nih, amang udin nih ke WC selalu bawa batu. Nah berarti malakan itu toh. Pas kawal mencari batu lah, nah apa aja kawal nih batunya minang lain baunya. Baca lumur. Ada kisah, sampai waktunya kayak lagi. Sampai waktunya nih, habis waktu. Syarat-syarat boleh beristinja dengan batu. Umpama ulun beristinja dengan batu. Pertama, najisnya tiada kering. Najisnya jangan sampai kering. Jangan sampai habis behera betengah jam kada dibasuh-basuh. Berarti kering sempat toh. Ada kawa.
Karing sudah anunya. Atau habis bakamih kali dibasuh-basuh, karing manunya. Nah, istinja tadi. Yang kedua tuh syaratnya najis yang keluar itu jangan sampai kering. Yang kedua, tiada terpindah dari tempat keluarnya. Nah, ini apa nih maksudnya, yuk? Ampun maaf berataan. Bahasa kita bahira bocor kah? Bahira bocor itu hambur tuh kemana-mana tuh. Bila terpindah daripada tempat keluarnya, rakawa dipakai dengan batu. Nah, yang ketiga, tiada mendatang najis yang lain. Kayak apa najis yang lain tuh, Jar? Umpama kita behera di tempat sungai nang kada mengalir banyu nih, behera. Sakalnya pas kita gugur nang di bawahnya kan naran di banyu kan memercik ke atasnya. Nah, nang itu karena ke awak kita itu kada kawaan. Berarti najis yang lain mendatang ke tempat tadi. Nah, jadi syaratnya 3. Jangan berpindah daripada tempatnya, najisnya jangan sampai kering. Yang ketiga, tiada mendatang najis yang lain. Kalau tiada terdapat salah satu dari syarat-syarat ini, maka tiada boleh beristinja dengan batu atau seumpamanya benda yang keras, yang kada licin. Yang boleh beristinja seumpama batu apa? Umpama kayu tapi keras. Kasat. Yang kasat nih. Kasat. Kalau tisu tuh Allahu alam lah, tisu kena dulu lah, kada kon jawab ulun. Tidak terdapat salah satu dari tapi mesti dengan air. Kalau kada syarat yang 3 ini dengan air. Setelah selesai beristinja, disunatkan membaca doa ini. Nah, ini jarang kita tahu. Apa doanya? Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahishi. Nah, ini doanya beristinja. Ini ajaran Nabi kita. Bila kita gawi kini kita dapat pahala sunat. Apa bacaannya tadi? Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish. Setelah kita selesai beristinja, kita baca di hati kita Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish. Artinya, ya Allah, bersihkanlah hatiku dari sifat munafik. Kita minta lawan Allah, mudahan hati kita jangan diberi sifat munafik. Ketujuh berdusta, bila berjanji ketujuh hianat, bila diamanahi hianat, bila berjanji ketujuh menyalahi. Itu ciri-cirinya tak. Berpandir ketujuh berdusta, bila bersumpah melanggar lawan sumpah, apabila berjanji inya menyalahi. Nah, itu. Ya Allah, bersihkan hatiku dari sifat munafik, jahirnya Islam, batinnya kafir, dan peliharakan kemaluanku dari sekalian kekejian. Kita minta lawan Allah, mudah-mudahan kemaluan kita ini terpelihara daripada perbuatan zina. Itu doa kita.